إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan taufik dari Allah tabaraka wa taala kita kembali bisa bermajlis di majlis ilmu, di mana majlis ilmu merupakan majlis kita mendengarkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam majlis ilmu kita saling mengingatkan tentang akhirat kita, tentang bekal kita untuk bertemu dengan Allah tabaraka wa taala. Dan ini adalah sebuah karunia besar dan nikmat besar yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Apabila ada majlis di dalamnya dikaji ilmu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, maka hendaknya kita berusaha semaksimal mungkin untuk hadir. Dan hendaknya kita merasa sedih dan merasa rugi ketika kita tahu di situ ada majlis yang dikaji Al-Quran dan Sunnah, dikaji akidah, dikaji hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau fikih atau akhlak yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau kemudian kita tidak hadir, maka kita khawatir ini salah satu cara Allah Subhanahu wa taala mencabut taufiknya dari kita. Karena perhatikan jamaah yang dirahmati Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din." Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah fahamkan agamanya. Dan cara terbaik untuk mempelajari agama adalah dan memahaminya adalah dengan bermajlis. Ini cara terbaik untuk belajar, dengan kita bermajlis. Terkadang jamaah yang dirahmati Allah, ada ayat-ayat yang kita baca, baik itu langsung dari Al-Quran ataupun dari kitab, tapi pengaruhnya kurang kuat dalam diri kita. Tapi ketika kita dengarkan, itu biasanya lebih besar pengaruhnya. Baik kita dengarkan di dalam sholat atau kita dengarkan di dalam majlis-majlis ilmu. Coba perhatikan, jarang orang menangis ketika dia membaca Al-Quran. Tapi ketika dia mendengarkan ayat-ayat Al-Quran di dalam sholat,
dia bisa menangis. Ya. Begitu juga di dalam majelis ilmu, bisa jadi ilmu yang kita dengarkan itu adalah ilmu yang sudah kita sering baca atau sudah kita ketahui. Tapi ketika kita dengarkan penjelasannya, kita dengarkan ayatnya, kita dengarkan hadisnya, kita tersentuh. Merasa bahwa ada yang bertambah dari iman dan keyakinan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka hadir di majelis ilmu tidak bisa digantikan dengan cara belajar yang lain. Apalagi kalau kita adalah orang-orang yang memiliki alat yang sangat minim untuk belajar sendiri. Maka ini adalah cara terbaik untuk belajar. Boleh kita mendengarkan ilmu dari video yang direkam, atau misalnya antum belajar secara online atau yang lainnya. Tapi cara belajar seperti ini tidak tergantikan. Tidak tergantikan pahalanya, tidak tergantikan keberkahannya, tidak tergantikan pengaruhnya ke dalam hati kita. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita bisa istiqamah untuk senantiasa berada di majlis-majlis ilmu, satu-satunya majlis yang Allah tugaskan malaikat khusus untuk mencarinya dan hadir di dalamnya dan mendoakan orang-orang yang ada di dalamnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan membaca kitab Tauhid syarah Syekh bin Baz rahimahullah taala. Namun khusus untuk bab ini, yaitu babu minasyirki lubsul halqah wal khayt wa nahwihima li raf'il bala aw daf'ih. Kita akan baca dari penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Karena bab ini tidak pernah disyarah oleh Syekh. Maka bagi antum yang punya kitabnya, ya, tidak ada syarah dari Syekh ini. Ada enggak yang punya kitabnya? Ada enggak syarah Syekh? Enggak ada. Kan disebutkan lam yuqra alaih. Karena bab ini belum dibaca ke Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Yang kita tahu bahwa Syekh rahimahullahu taala beliau buta, sehingga beliau akan bisa mensyarah satu pembahasan kalau dibacakan kepada beliau. Di sebagian percetakan disebutkan bahwa lam yuqra alaih, pembahasan ini belum dibaca di depan Syekh dan beliau belum mensyarahnya. Maka kita pilih syarah dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala di bab ini, karena syarah beliau juga termasuk syarah yang ringkas namun padat, ya. Syarah-syarah yang lain ya cukup panjang, tidak tidak sama dengan syarah Syekh bin Baz rahimahullah taala dari sisi singkatnya syarah beliau. Maka di sini kita ambil syarah Shalih Al-Fauzan. Sangat banyak tentunya syarah yang semuanya adalah penting dan semestinya kita baca semuanya, ya. Tapi mengingat syarah Syekh bin Baz rahimahullah taala itu ringkas, maka kita baca syarah dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah yang mendekati ringkasnya syarah beliau. Bab yang ketujuh yaitu babu minasyirki lubsul halqah wal khayt wa nahwihima li raf'il bala aw daf'ih. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, munasabatu hadzal bab li kitab at-tauhid. Kesesuaian pembahasan ini dengan kitab at-tauhid. Ya, pembahasannya diberi judul babu minasyirik. Bab termasuk dari syirik adalah menggunakan gelang dan benang dan yang semisal dengan keduanya untuk mengangkat bala atau untuk mencegahnya. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan menyebutkan bab ini memiliki kesesuaian dengan kitab tauhid. Ayatadammana dzikra syai'in mimma yudadu tauhid. Yang mana pembahasan ini mencakup perkara yang bertentangan dengan tauhid. Dan ini bagian dari menjelaskan tauhid. Karena
Di antara cara ulama menjelaskan tauhid adalah dengan menjelaskan lawannya. Karena sesuatu akan kita pahami apabila kita memahami lawannya. Kita tidak akan bisa memahami tauhid dengan sempurna kalau kita tidak memahami syirik beserta contoh-contohnya. Maka ini termasuk menjelaskan tauhid dengan lawannya, dengan lawan tauhid. Wa huwa iltimasu raf'id dharri aw daf'ihi min ghairillah litahdhiri minhu fa inna at-tauhid yu'rafu bi dhiddihi. Lawan tauhid yang ada di pembahasan ini adalah mencari sesuatu yang bisa mengangkat kemudaratan atau mencegahnya dari selain Allah Subhanahu wa taala. Litahdhiri minhu, untuk berhati-hati darinya, untuk memperingatkannya. Fa inna at-tauhid yu'rafu bi dhiddihi. Sesungguhnya tauhid itu bisa dipahami, dikenal dengan lawannya. Agar kita tahu mana lawan dari tauhid. Jadi ini bagian dari araftu syarra la li syarri. Saya mengenal keburukan bukan untuk keburukan. Wa innama litawaqtihi. Tetapi saya mengenal keburukan itu untuk menjauhkannya, untuk menghindarinya. Man la ya'rifu syarra, barang siapa yang tidak mengenal keburukan, waqa'a fihi, maka dia bisa jatuh ke dalamnya. Maka tidak cukup jamaah yang dirahmati Allah kita mengenal tauhid, ya, tapi tidak mengenal lawannya, itu kesyirikannya. Apalagi tauhid ini harus kita kenal secara detail dengan contoh-contohnya. Dan inilah yang akan dijelaskan di bab ini dan juga di bab-bab seterusnya. Minasyirki min tab'idiyah. Huruf min di sini memiliki arti sebagian atau bagian. Ay minasyirkil akbar in i'taqada anna hadhil asya'a tanfa'u aw tadurru bidzatiha aw min asy-syirk al-asghar in i'taqada annaha sababun lin-naf'i wad-durr. Maknanya termasuk syirik besar jika meyakini perkara-perkara ini dengan sendirinya bisa mendatangkan manfaat atau bisa mendatangkan mudarat. Ini termasuk syirik besar. Kalau meyakini sesuatu dari selain Allah Subhanahu wa taala atau meyakini suatu benda bisa mendatangkan manfaat atau bisa memudaratkan dengan sendirinya dengan zatnya, maka ini termasuk syirik besar. Ya. Karena meyakini ada selain Allah yang mampu mendatangkan manfaat dan mudarat. Au minasyirkil asghar, atau ini termasuk syirik kecil jika meyakininya sebagai sebab yang mendatangkan manfaat dan mudarat. Tetap dia meyakini bahwa Allah yang mendatangkan manfaat dan mudarat, tapi perkara ini dijadikan sebagai atau diyakini sebagai sebab. Kalau diyakini sebagai sebab dan tetap yakin Allah yang mendatangkan manfaat dan mudarat, maka ini termasuk syirik kecil. Jelas perbedaannya? Kapan menjadi syirik besar? Ketika meyakini dengan zatnya bisa mendatangkan manfaat dan mudarat, maka ini syirik besar. Karena telah menyamakannya dengan Allah tabaraka wa taala. Dan bisa menjadi syirik kecil ketika diyakini sebagai sebab. Kemudian al-halqah, kullu syai'in mustadir. Halqah adalah semua yang bundar, ya bentuknya bundar, bulat. Ini namanya halqah. Ya, bisa gelang, bisa kalung dan seterusnya. Wa nahwihima, dan yang semisal dengannya, min kulli ma yulbasu aw yu'allaqu li hadzal ghard. Dan yang semisal dengan keduanya, yaitu yang semisal dengan gelang atau benang, dari segala sesuatu yang digunakan atau diikat untuk tujuan yang sama, untuk menghilangkan penyakit atau mencegahnya,
atau mendatangkan manfaat atau mencegah kemudaratan. Raf'il bala izalatuhu ba'da nuzulihi. Raf'ul bala artinya mengangkatnya setelah dia terjadi atau turun. Wa daf'uh man'uhu qabla nuzulihi, mencegahnya yaitu mencegah sebelum datang. Maka orang bisa menggunakan benda-benda seperti yang disebutkan tadi dengan tujuan untuk mencegah datangnya penyakit atau untuk menyembuhkan penyakit. Dan ini termasuk dari syirik dengan dua rinciannya tadi. Bisa masuk ke syirik besar dan bisa masuk ke syirik kecil. Kemudian dalil yang pertama di dalam pembahasan ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar ayat 38. Wa qaulullahi ta'ala qul afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durrih. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, katakan wahai Muhammad, beritahukan kepadaku apa yang kalian sembah dari selain Allah. Jika Allah menginginkan bagiku kemudaratan, apakah yang kalian sembah itu bisa menghilangkan kemudaratan? Bisa menghilangkan kemudaratan yang Allah Subhanahu wa taala timpakan. Ay akhbiruni, afara'aitum di sini artinya akhbiruni, beritahukan kepadaku. Nabi diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan kepada orang-orang musyrikin, akhbiruni, beritahukan kepadaku, apa yang kalian sembah itu bisa tidak menghilangkan kemudaratan yang Allah timpakan kepadaku. Jadi afara'aitum di sini bukan berarti apakah kalian melihat. Ya, di sini pentingnya kita melihat penafsiran para ulama. Kalau secara bahasa afara'aitum apa artinya? Apakah kalian melihat? Tapi kalau kita buka penafsiran para ulama, afara'aitum di sini artinya akhbiruni. Wahai orang-orang musyrikin, beritahukan kepadaku, apakah yang kalian sembah itu bisa menghilangkan kemudaratan yang Allah timpakan kepadaku? Ma tad'una tas'alunahu jalbal khair wa daf'al durri, yaitu yang kalian minta kepadanya untuk mendatangkan kebaikan dan mencegah kemudaratan. Min dunillah, dari selain Allah, dari sekutu-sekutu dan sesembahan yang mereka sembah dari selain Allah. Bidurrin, bimaradin, au faqrin, au bala'in, au syiddatin. Dur di sini bisa berupa penyakit, kefakiran, bencana atau kesulitan. Hal hunna kashifatu durrih, ay la taqdiru ala dhalika. Apakah sesembahan-sembahan kalian itu bisa menghilangkannya? Ay la taqdiru ala dhalika, mereka tidak mampu untuk melakukan itu. Au aradani bi rahmatin, atau Allah Subhanahu wa taala menginginkan bagiku rahmat. Hal hunna mumsikatu rahmatih, apakah mereka bisa mencegah rahmat yang Allah Subhanahu wa taala ingin berikan? Kemudian qul hasbiyallahu alaihi yatawakkalul mutawakkilun, katakan wahai Muhammad, cukup bagiku Allah, ya, kepadanya bertawakal orang-orang yang bertawakal. Al-ma'na li jamalil ayah, makna umum dari ayat ini adalah ya'murullahu nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ayyas'alal musyrikina su'ala inkarin an asnamihim allati ya'budunaha ma'allah hal taqdiru 'ala an-naf'i wad-dur. Allah memerintahkan nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk bertanya kepada orang-orang musyrikin dengan pertanyaan sebagai pengingkaran. Jadi ini bertanya bukan untuk minta jawaban, tapi bertanya untuk mengingkari. Karena Nabi SAW tidak membutuhkan jawaban dari pertanyaan ini, karena orang musyrikin tahu jawabannya. Apa jawabannya? Mereka tahu bahwa berhala-berhala yang mereka sembah dari selain Allah tidak bisa melakukan apa-apa, karena mereka yakin bahwa berhala itu mereka yang buat. Dan mereka menyembahnya bukan karena meyakini berhala itu berhak untuk disembah,
Kalau kita paham ayat ini jamaah dirahmati Allah, kita akan faham syirik yang mereka lakukan pada saat itu. Jadi Nabi SAW diperintahkan oleh Allah bertanya kepada orang musyrikin dengan pertanyaan yang bentuknya pengingkaran tentang patung-patung yang mereka sembah bersama Allah. Apakah patung-patung tersebut mampu memberikan manfaat dan mudarat? Fala budda an ya'tarifu bi'ajziha an dhalik. Dan mau tidak mau mereka akan mengakui ketidakmampuan patung-patung mereka. Karena mereka tidak pernah meyakini patung itu bisa memberikan rezeki, bisa memberikan mereka kesembuhan, atau menyembuhkan penyakit mereka, atau menghilangkan kesulitan. Tidak pernah mereka meyakini patung-patung itu memiliki kemampuan demikian. Sehingga mau tidak mau mereka akan mengakui bahwa patung-patung mereka itu tidak mampu. Fa idza kana kadzalik batalat ibadatuha min dunillah. Kalau demikian, maka batallah mereka menyembah berhala-berhala tersebut. Artinya berhala-berhala tersebut tidak berhak disembah. Untuk apa disembah? Karena tidak bisa memberikan manfaat apapun. Lalu untuk apa kita menghinakan diri, merendahkan diri di hadapan berhala tersebut? Sementara dia tidak bisa mendatangkan manfaat dan tidak bisa mencegah kemudaratan dari kita. Maka batalat ibadatuha, maka batallah dia disembah min dunillah, dari selain Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa jamaah yang dirahmati Allah, orang-orang musyrikin menyembah patung-patung tersebut? Padahal mereka tahu patung ini tidak berhak disembah. Patung ini tidak bisa memberikan manfaat. Patung ini tidak bisa mencegah kemudaratan. Kenapa mereka menyembahnya? Apa? Dijadikan sebagai perantara. Mereka mengatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembahnya melainkan agar mereka mendekatkan kami kepada Allah. Karena hakikat dari patung-patung tersebut adalah patung dari orang-orang soleh, yang mereka anggap orang-orang soleh ini punya kedudukan di sisi Allah. Karena mereka punya kedudukan di sisi Allah, sementara mereka merasa tidak dekat dengan Allah dan punya dosa, maka seolah-olah tidak bisa minta langsung kepada Allah, maka harus melalui perantara, harus bertawassul. Bagaimana cara mereka bertawassul? Dengan mereka dekatkan diri dulu ke patung-patung tersebut. Dan ingat, mereka mendekatkan diri ke patung-patung itu bukan karena mereka yakin patung itu berhak disembah, tapi untuk meminta kepada patung atau berhala tersebut agar mereka didekatkan kepada Allah. Dan itulah yang dimaksud dengan kesyirikan mereka. Dan itulah bentuk tawassul mereka. Jadi mereka tidak pernah minta langsung kepada orang-orang soleh tersebut dengan keyakinan orang soleh itu bisa mengabulkan doa mereka, tidak. Tapi mereka bertawassul. Dan itu adalah awal dari kesyirikan yang terjadi di kaum Nabi Nuh alaihi salam. Jadi kalau kita faham bagaimana mereka jatuh kepada kesyirikan jamaah yang dirahmati Allah, maka kita faham apa hakikat kesyirikan mereka sesungguhnya yang menyebabkan mereka tidak masuk ke dalam Islam, padahal mereka menyembah Allah tabaraka wa taala. Tapi di sisi lain mereka berbuat syirik. Apa bentuk kesyirikannya? Bertawassul. Dan mereka mengatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Dan itulah sebabnya kenapa Nabi diperintahkan oleh Allah untuk mengingkari mereka dengan pertanyaan seperti ini. Karena mereka yakin bahwa berhala mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Sehingga ulama mengatakan ini pertanyaan bukan untuk meminta jawaban, tapi ini bentuk pengingkaran. Kenapa? Karena mereka tahu dan mereka yakin berhala itu tidak mampu, tidak mampu menghilangkan kemudaratan dan tidak mampu menahan kebaikan yang Allah inginkan. Kalau benar
yang kalian sembah itu berhak disembah. Kira-kira kalau Allah memberikan saya penyakit atau kesulitan, kira-kira bisa tidak mereka menghilangkannya? Atau ketika Allah menginginkan bagiku kebaikan, bisa tidak Tuhan-Tuhan kalian atau sembahan-sembahan kalian menahannya sehingga kebaikan itu tidak sampai kepadaku? Sebab kalau mereka, jamaah yang dirahmati Allah, meyakini berhala-berhala mereka mampu melakukan apa yang ditanyakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan menjawab. Ya. Mereka akan menjawab mengatakan mampu. Ya. Tapi ya, mereka tahu dan sadar bahwa pertanyaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini untuk membungkam mereka, untuk membatalkan kesyirikan mereka. Maka perhatikan jamaah yang dirahmati Allah. Semua yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala bantahannya seperti ini. Di dalam Al-Qur'an juga sangat banyak. Ya, nanti akan ada juga ya dalil-dalil tentang bantahan terhadap syirik. Ya. Misalnya di dalam Al-Qur'an ditanya, apakah dia menciptakan atau tidak? Hada khalqullah fa'aruni madzal ladzi khalaqu min duni. Ini adalah ciptaan Allah, tunjukkan kepadaku mana ciptaan yang diciptakan oleh selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kisah Nabi Ibrahim dengan Namrud. Ya. Ini dia mengatakan saya bisa menghidupkan dan mematikan. Lalu dia ambil 2 orang, satu dibunuh dan satu dibiarkan hidup. Kemudian dia mengatakan ini saya hidupkan, ini saya matikan. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam menyebutkan bahwa Allah menerbitkan matahari dari timur dan menggelamkannya dari barat. Coba sekarang kalau kamu memang Tuhan, terbitkan matahari dari barat. Fabuhital ladzi kafar. Makanya orang-orang yang meyakini selain Allah sebagai sesembahan dibantah dengan tauhid rububiyah. Ya. Dan itu nanti akan ada di pembahasan-pembahasan setelahnya. Itulah fungsi dari kita meyakini tauhid rububiyah. Ya. Maka semua orang yang menyembah selain Allah, kalau kita kemudian bantah dengan tauhid rububiyah, maka mereka tidak akan bisa meyakini selain Allah Subhanahu wa taala bisa melakukan apa yang hanya bisa dilakukan oleh Allah tabaraka wa taala. Kemudian kata Syekh, munasabatul ayati lil bab. Kaitan ayat ini dengan pembahasan ini adalah anna fiha dalilan ala butlani syirk wa lubsul halqah wal khayt min dhalika la yakshifu ad-darra wa la yamna'u min. Di mana di dalam ayat ini terdapat dalil batalnya kesyirikan dan menggunakan gelang, menggunakan benang termasuk dari itu, yaitu termasuk dari syirik. Dan itu tidak bisa mencegah kemudaratan, mengangkat kemudaratan dan tidak bisa mencegahnya. Ya. Dan kita tidak bisa menutup mata dan menutup telinga di zaman ini, jamaah dirahmati Allah. Masih ada orang-orang yang menggunakan ini. Ya. Ada yang bisa mengingkari? Masih ada apa tidak? Masih ada. Apa keyakinan mereka? Ketika menggunakan gelang, ketika menggunakan atau gelang yang dibuat dari benang atau yang lainnya. Apa yang mereka yakini dari benang itu, dari gelang itu? Ya. Ada yang mengatakan ini sebagai sebab. Maka tadi kalau ini dijadikan sebagai sebab, maka masuk ke dalam syirik kecil. Karena Allah tidak pernah menjadikan sebab dari benda-benda seperti ini. Ya. Apalagi kemudian diyakini bisa menjadi pelaris. Kalau ini digunakan maka nanti dagangannya laris. Ya. Maka tidak perlu antum pelajari ilmu-ilmu bisnis itu. Ya. Jadi kalau ada apa istilahnya seminar tentang bagaimana bisnis dan mengembangkan usaha, nggak perlu antum ikuti. Kalau memang ini benar. Dan sebagian orang kadang ikut-ikutan saja. Ya. Ada juga yang dengan bahasa sebagai syarat.
Ini juga sama, syarat dengan sebab itu sama. Maka ini harus disampaikan jamaah yang dirahmati Allah, karena berkaitan dengan masalah keyakinan. Ya. Bukan berarti kita memvonis orang musyrik dan tidak. Bukan itu tujuannya kita belajar. Tujuannya pertama agar kita tahu ini adalah perbuatan syirik. Ya. Kemudian juga agar orang mengetahui ini adalah syirik. Sebagaimana kita sampaikan ini hukumnya haram, ini tidak boleh. Bukan berarti kita vonis orang yang melakukan maksiat dia pasti masuk ke dalam neraka, tidak. Karena bukan itu ranahnya. Karena sekarang di lapangan sibuk saling tuduh, suka mengkafirkan, suka mensyirikkan, suka membid'ahkan. Lantaran ada orang yang membahas tentang syirik, ada orang yang membahas tentang pembatal-pembatal iman, sebab-sebab orang murtad. Karena ada yang menjelaskan tentang perbuatan-perbuatan bid'ah. Kemudian dikatakan ini suka membid'ahkan, suka mensyirikkan. Maka ini kesalahpahaman. Maka antum juga yang melihat ada orang salah paham seperti itu, jangan emosi. Antum harus lebih sabar menjelaskan. Ya. Karena orang yang nggak paham bukan dihajar, orang yang difaham dikasih faham. Orang yang jahil itu diajarkan. Kan itu tingkatan dalam kita memberikan nasihat. Orang yang jahil diajarkan, bukan dimarah-marahi. Orang yang lalai diingatkan. Orang yang menentang ini ditegur dengan teguran keras. Orang yang punya ilmu itu diajak diskusi. Jadi jangan terbalik-balik. Orang yang jahil diajak diskusi, yang nggak nyambung, habiskan waktu. Orang yang punya ilmu, kemudian dia bisa berdiskusi, maka diajak diskusi dengan cara yang baik. Tapi siapa yang bisa melakukan ini? Orang yang punya ilmu dan juga bisa berdiskusi. Antum punya ilmu belum tentu bisa diskusi. Punya ilmu tidak bisa diskusi, jadinya debat kusir. Bukannya kita menambah kebaikan, yang ada apa? Kita putus tali silaturahmi kita. Mungkin ada yang mengatakan, kan dia memang salah. Iya salah, itu saudara kita. Kalau itu saudara kita, apakah lantas kita biarkan dalam kesalahannya? Maka kita gunakan berbagai macam metode agar dia bisa faham. Terkadang sebagian, subhanallah, dia mengatakan sudah saya nasihati, tapi dia tidak mau, maka langsung dihajar. Ya. Coba mana ada dalil yang menerapkan hajar seperti ini? Dan hajar itu juga bukan untuk selamanya. Kemudian orang tidak disapa, tidak ditegur, dijauhi. Lantaran kemarin sudah dinasihati bahwa apa yang dilakukan ini salah, tapi dia tidak mau meninggalkannya, maka harus dihajar. Sampai kapan? Sampai seumur hidup. Ya. Hajar itu dilakukan ketika ada maslahat. Kalau tidak ada maslahatnya, maka ganti dengan cara yang lain. Ya. Begitu juga nasihat. Bukan selamanya kita memberikan nasihat. Ada juga bentuknya pengingkaran atau peringatan yang lebih keras. Ya. Jadi memang jamaah yang dirahmati Allah, terutama kita yang masih awam, hati-hati di dalam bersikap. Ya. Lau sakatal jahilun laqallal khilaf. Sekiranya orang-orang yang tidak faham diam, maka akan sedikit perselisihan di tengah umat. Tapi sekarang, masya Allah, dengan adanya media ini, ya, orang bisa komen, orang bisa macam-macam dengan ada media ini. Sehingga mau komen tanpa ada beban, mau diskusi tidak ada beban karena tidak ketahuan juga, pakai nama samaran. Maka fokuskan diri kita untuk belajar jamaah yang dirahmati Allah. Yang mampu kita sampaikan kepada kerabat kita, kepada tetangga kita, sampaikan dengan cara yang baik. Terlebih lagi di zaman ini, zaman jahl. Syekh bin Baz rahimahullah mengatakan, hadza zaman zamanu rifqi, kata beliau. Zaman ini adalah zaman kelemah lembutan. Kenapa? Karena tersebar kejahilan.
Jangan karena antum paham kemudian beranggapan bahwa orang lain akan cepat paham, belum tentu. Ya. Dan kemudian juga ilmu dan kebenaran itu berat. Dan Syalbani sering menjelaskan, jangan tambah beratnya ilmu ini dengan cara kita menyampaikan. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita istiqamah terutama dalam menuntut ilmu dan juga mengamalkannya. Masih ada waktu? Udah azan? Hah? Ya. Baik. Kemudian Syekh menyebutkan di sini ma yustafadu minal ayah. Faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini, yang pertama butlanu syirki. Lianna kullama yu'badu min dunillah la yamliku dhurran wala naf'an li'abidih. Faedah pertama dari ayat ini menjelaskan tentang batalnya syirik. Karena semua yang disembah dari selain Allah tidak memiliki kemampuan untuk mendatangkan mudarat dan juga manfaat untuk orang-orang yang menyembahnya. Sebutkan apa yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Jin sama dengan manusia. Mereka hanya bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Allah, apa yang diizinkan oleh Allah. Sebagaimana manusia. Ya. Malaikat juga demikian, makhluk Allah. Para nabi. Ya. Para nabi juga butuh kepada Allah tabaraka wa taala, makanya mereka juga sakit. Mereka berdoa kepada Allah. Orang-orang saleh juga demikian. Ya, orang-orang saleh butuh kepada Allah sehingga mereka dekat kepada Allah dengan memperbanyak ibadah. Ya, banyak bertaubat, beristighfar dari dosa yang mereka lakukan. Ya. Jadi semuanya adalah hamba Allah tabaraka wa taala. Kemudian yang kedua, at-tahdhiru min lubsil halqah wal khayti wa ghairihima li jalbin naf'i wa daf'i ad-durr li'annahu syirkun min jinsi ma yuradu min al-asnam. Peringatan dari menggunakan gelang dan benang dan selain keduanya untuk mendatangkan manfaat atau mencegah kemudaratan. Karena ini termasuk dari jenis syirik yang ditujukan kepada patung-patung di zaman dahulu. Ya. Jadi itulah tujuan mereka atau tujuan patung-patung tersebut disembah untuk mengharapkan kebaikan dan mencegah kemudaratan. Kemudian faedah yang ketiga, masyru'iyatu munadharatil musyrikin li ibtali syirki. Disyariatkannya melakukan debat dengan orang-orang musyrik untuk membatalkan kesyirikan mereka. Tapi ini bukan untuk semua orang, apalagi yang berbeda agama, yaitu butuh ilmu khusus. Ya. Pertama, orang harus kuat dasar agamanya, dia kuasai ya, agamanya, yaitu agama Islam, dan dia adalah agamanya kuat juga di dalam beragama, di dalam mengamalkannya, keyakinannya kuat, akidahnya kuat, ibadahnya juga kuat. Ya. Kemudian dia harus faham keyakinan orang-orang di luar Islam, dari ahli kitab misalnya, dia harus faham keyakinan mereka dan sisi batalnya keyakinan mereka, sehingga nanti mereka bisa jelas. Makanya ketika Nabi SAW mengutus Mu'adz bin Jabal di pembahasan sebelumnya, apa kata Nabi SAW? Innaka ta'ti qauman ahla kitab. Sesungguhnya engkau akan mendatangi kaum dari ahli kitab yang memiliki ilmu, maka harus dipersiapkan. Ya. Jadi tidak sembarangan seperti yang kita lihat pada saat ini. Ya, orang yang penting berdebat. Ya. Yang penting berdebat, kemudian apakah cara berdebatnya salah atau benar tidak diperhatikan. Yang tadinya berdiskusi lama-lama saling menghina, saling mengejek dan seterusnya. Ya. Ini butuh keahlian, tidak sembarangan orang. Tidak lantas kemudian kita begitu selesai tamat kitab tauhid, kita tantang orang-orang untuk berdebat. Ya. Kemudian faedah yang keempat, wujubul i'timadi 'ala Allah wahdahu wa tafwidul umur kulliha ilaihi. Wajib
bersandar hanya kepada Allah dan menyerahkan segala urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena di dalam ayat ini Nabi sallallahu alaihi wasallam membatalkan apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin berupa bersandar kepada selain Allah di dalam mengharapkan kebaikan dan mencegah kemudaratan. Maka kita hanya wajib bersandar hanya kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah tabaraka wa taala. Ini juga bagian dari inti tauhid, jemaah yang dirahmati Allah. Semakin kuat tauhid kita, maka semakin kuat kita bersandar kepada Allah. Makanya tawakal seseorang itu sangat bergantung dari tauhidnya. Kalau tauhidnya kuat, maka tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala semakin kuat. Ya. Karena di dalam kita bersandar, bertawakal kepada Allah, kita lepas ketergantungan kita kepada selain Allah. Makanya definisi tawakal itu apa? I'timadul qalbi 'ala Allah ma'a akhdhil asbab duna ta'alluqi bil asbab. Menggantungkan hati hanya kepada Allah dengan melakukan sebab tanpa bersandar kepada sebab. Dan ini tidak mudah, jemaah yang dirahmati Allah. Ya. Kita punya sebab yang akan memudahkan urusan kita. Kira-kira kita akan bergantung kepada Allah atau sebab ini? Kalau kita ditanya, ya jawab aja bergantung kepada Allah. Tapi lihat coba, hati kita lebih condong kemana? Ya. Maka ini tidak bisa dirubah, jemaah yang dirahmati Allah. Kecondongan kita, ketergantungan kita kepada selain Allah itu tidak bisa dirubah kecuali dengan bertauhid. Ya. Kecuali dengan bertauhid. Tidak bisa hanya dengan kita sholat, tidak bisa. Harus dirubah dari sini. Ya. Dari hati kita, dengan kita kuatkan tauhid kita kepada Allah tabaraka wa taala. Ya. Kalau tauhid kita lemah, sekalipun kita rajin ibadah, kita akan banyak bergantung kepada selain Allah. Karena intinya di sini. Dan perkara yang paling utama untuk memperbaiki hati kita adalah dengan mentauhidkan Allah, dengan meyakini Dia Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak disembah. Karena kebaikan ada di tangannya. Dia Allah satu-satunya yang mencegah kemudaratan. Dia yang memberikan rezeki, Dia yang memberikan kesembuhan. Itu sebabnya kita mendekat kepada Allah, karena kita butuh kebaikan yang ada di tangannya. Kita butuh Allah mencegah kita dari kemudaratan. Itu sebabnya kenapa setiap saat kita harus dekat dengan Allah tabaraka wa taala. Karena kita yang butuh, bukan Allah yang butuh dengan ibadah kita. Ya. Tapi Allah mensyariatkan ibadah ini karena Allah tahu betapa butuhnya kita kepada Allah tabaraka wa taala. Makanya kita tidak punya satu keadaan pun di mana kita tidak butuh dengan Allah tabaraka wa taala. Setiap detik, setiap saat kita butuh dengan Allah tabaraka wa taala. Maka orang yang sengsara adalah orang yang merasa tidak butuh kepada Allah. Ya. Dan perasaan seperti ini nanti akan membuat orang itu jauh dari Allah. Merasa bahwa dia mampu untuk mencari rezeki, dia mampu menjaga kesehatannya, dia mampu melakukan apa yang bermanfaat bagi dirinya dan mencegah kemudaratan dari dirinya. Ini menjadikan orang merasa tidak butuh dengan Allah tabaraka wa taala karena tidak ada tauhid di dalam hatinya. Ini yang bisa kita sampaikan, jemaah yang dirahmati Allah. Insyaallah dalil-dalil yang lain akan kita baca penjelasannya juga dari penjelasan Syekh Shalih Fauzan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan juga bisa kita amalkan. Wallahu taala a'la wa a'lam. Sebagian ada yang mengirimkan syarah dari Syekh, ya. Insyaallah nanti kita cek lagi, kalau memang ini dari syarah Syekh nanti kita akan baca dari syarah Syekh. Jazakallahu khairan ikhwah yang mengirimkan. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم